tak buka kan. Nah itu tuh dalamnya aduh nggak enak banget gitu loh. Itu apa itu maksudnya? Kayak daleman itu. Hah? Dalam maksudnya tuh organ Jantung. Terus itu Mas, ada lagi nih yang mau gue tanyain. Itu maksudnya kan biasanya ya orang yang dibilang indigo ya, yang dibilang indigo itu biasanya bukan biasanya. Gue itu sempet tahu gitu. Itu bisa membaca pikiran lain gitu. Atau membaca perasaan atau apa itu bisa nggak Mas sampean itu? tergantung misalnya kita baru emosi gitulah kayak suasana gitu loh, tergantung suasananya kita gitu. Oh jadi sama aku lagi emosi, sampean tahu saya itu lagi nggak enak ini, si orang itu lagi pokoknya lagi kayak masalah lagi. Kayak hawanya tuh udah energinya tuh udah set gitu, kayak nyatu gitu loh. Jadi gini, aku marah nih pokoknya ada masalah lah, kita ketemu gitu, sama kita nggak kenal tapi tahu gitu, ada masalah gitu. Kayak misalnya kita tuh cuma kamu misalnya mau kemana gitu, aku mau kemana, itu kepas-pasan gitu. Iya, pokoknya ketemu lah. Tiba-tiba itu langsung set. Oh ini ada si orang ada masalah kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Bisa gitu. Dan itu tuh gimana? Tapi mengganggu nggak sih Mas? Nggak enaknya tuh setiap anu tuh kayak denger batinnya orang gitu loh. Orang ini ngomong apa gitu, denger gitu loh. Niatnya apa? Terus kayak aduh keganggu banget gitu loh. Apalagi waktu pelajaran gitu, guru nerangin yang siswa yang lain tuh kayak batin apa gitu, ganggu banget gitu, nggak fokus gitu. Jadi sampean itu lagi belajar lah gitu, ada guru nerangin, terus kan di samping kanan kiri belakang itu ada teman-teman, terus teman-temannya tuh kayak batin itu apa sih bahasa Indonesianya? Berperasaan apa sih ya? Kayak ngerasain lah gitu. Kayak Saumama nih ya, batin itu kalau Indonesianya apa ya? Pokoknya gini, ini ada orang, terus gue itu kayak tapi dalam hati si orang ini tuh kok cantik, itu namanya batin, kayak gitu. Itu namanya batin, itulah berperasaan, gitu. Tapi keganggu Mas? Keganggu tuh banget gitu loh. Oh jadi sampean lagi nulis. Fokusnya tapi denger kayak gitu. Langsung aduh jelek gitu. Tapi itu biasanya apa Mas yang dibatin si teman-temanmu itu apa tuh? Pasti ada yang lucu pasti. Gimana itu? Kayak gurunya tuh gurunya apa cantik gitu. Gitulah bodinya gitu. Terus ada yang bilang guru ini tuh sifatnya tuh gini gitu. Terus sifat gimana ya gitu, sifat ini lagi gitu. Ada gitu Mas? Terus kayak gurunya tuh kayak juga batin gini, masuk kelas ini tuh kayak gini gitu. Kan kalau denger tuh aduh gitu loh, kayak kok gini sih gitu ya, ganggu ya secara kemanusiaan normal. Ganggu ya berarti. Temen ngomong apa, guru ngomong apa gitu, ditambah lagi kayak barang yang halus-halus gitu loh, kayak itulah hantu-hantu gitulah. Biasanya kan juga kayak ngomong gini gitu. Tapi ganggu banget gitu. Sampean bisa lihat nggak, si orang ini lagi pada suka gitu kan, biasanya SMA gitu. Kadang bisa gitu. Terus kan aku sukanya to the point gitu kan. Terus dia tuh baru duduk cerita gitu. Langsung to the point gitu. Kamu suka sama ini ya gitu. Kok bisa tahu gitu. Terus dia tuh kayak loh, sebenarnya kok bisa tahu sih gitu. Oh, jadi kayak iya. Berarti sampean gini. Punya temen, ada yang suka sama si A lah gitu. Terus sampai kayak udah seret ada feeling gitu lah. Seret langsung tanya. Ya sampai nggak suka basa-basi gitu. Nggak suka basa-basi tau, terus langsung tanya gitu. The point lah gitu. Bener gak ya ini yang rasain gitu, tanya. Tapi dia tuh langsung kayak malu-malu gitu loh. Terus akhirnya dia langsung cerita, ya aku suka gini. Terus dia juga malah tanya gitu loh, dia udah punya pacar belum sih gitu. Terus malah
insya Allah lah gitu. Insya Allah bisa apa ya, bisa ngeliatin lah gitu. Coba tak lihat gitu kan. Akhirnya waktu itu langsung to the point gitu loh. Oh iya, dia tuh baru deket sama ini, terus dia tuh langsung down gitu loh. Aku belum ngomong deketnya tuh deket apa gitu loh, langsung down dia gitu. Oh jadi mungkin kayak apa ya, oh tahu jadi apa kayak hati-hati gitu. Tapi dikucilkan nggak mas di SMKK itu? Saya sama enggak. Jadi udah pada tahu gitu. Langsung dia tuh kayak oh ya udahlah kita terima aja dia tuh gini gitu. Mungkin karena apa ya, SMK itu atau itu udah berarti soalnya di SMK tuh juga ada temen SMP kan, nah, jadinya mereka tuh kayak tukar cerita gitu. Oh gini gitu. Terus guru juga bilangnya ya udahlah diterima aja gini gitu. Oh gitu ya. Sempet sih ada denger guru yang batin gini, kok kamu sih gini gitu kan. Ya dia cuma batin gitu, pas-pasan. Terus aku kan mau tanya pelajaran ini jam berapa gini. Terus dia tuh malah batinnya kayak gitu. Terus aku langsung to the point gini, ya udah Bu, saya langsung ke kelas aja gitu. Dia belum jawab pertanyaan saya, tapi saya langsung to the point, langsung bilang gitu aja. Gitu. Kayak nggak enak banget gitu batinnya gitu. Dan nanti sampean tahu apa yang aku mau tanyain. Wah, udah tahu jawabannya repot gitu. Kayak gitu. Tapi nggak masalah sih. Justru biar jawabnya lebih komplit, lebih baik. Itu semenjak apa ya mas? Punya gitu atau lebih bisa lah gitu. Bisa lebih sensitif, lebih bisa ngelihat gitu. Ada nggak kejadian lucu ya? Yang paling lucu gitu kan, kayak ya lucu lah gitu. Entah yang ngalamin sendiri ataupun kejadian lucu sama teman-teman gitu. Pernah sih. Gimana itu? Kan aku cerita sama teman-teman gitu kan. Tentang ya misalnya tuh kayak cewek gini gitu kan, cerita. Tapi tuh temenku tuh baru mau ngomong sini tuh udah nyaut gitu loh. Terus temenku kan, aku kan bilang gini, ngapain kok kamu nyaut gini gitu kan, maksudnya omonganku disaut dia dulu gitu loh. Terus temenku kayak ini kenapa sih gitu. Terus tiba-tiba tuh ibunya kan baru datang gitu kan. Nah itu tuh nggak tahu bawa apa itu. Nah, bawa makanan. Terus yang ngomong ini yang nyamber gitu loh, maksudnya sosok ini gitu loh, lari gitu dari tempat duduk itu, lari keluar gitu kan. Posisinya dia tuh baru, ibunya tuh bawa apa gitu tau dari luar gitu, terus masuk lewat pintu belakang gitu, terus tiba-tiba nabrak gitu. Ibunya kaget, itunya udah jatuh gitu. Terus si barang-barang terus pada ketawa gitu. Oh jadi gini kita tahu nih. Jadi main ke rumah temen, lagi ngobrol di ruang tamu sih. Terus ngobrolnya tuh tentang cewek gitu kan. Terus kamu tuh ngelihat ada jin, ada sosok apa gitu ya. Sosok itu tadi diem. Tapi pas aku cerita dia nyaut gitu loh, bukan temenku yang nyaut tapi dia yang nyaut gitu. Gimana? Dia tuh gini, kamu suka sama dia gini gitu kan. Dia bilang kayak gitu, aku bisa loh bikin dia suka sama kamu gitu. Oh, tak kira tadi tuh yang bilang itu temenmu gitu loh. Si jin itu. Terus temenku kan ada yang tahu gitu loh. Terus dia tuh kayak ketawa-tawa sendiri gitu, lihatnya geli gitu loh. Terus tiba-tiba waktu lihat ibunya itu ada gitu kan, ibunya kan kaget gitu. Terus ekspresinya gitulah. Terus itu sosok itunya tuh juga ekspresinya gitu loh. Terus akhirnya mereka juga ketawa gitu. Oh jadi kayak kayak gitu ya. Oh gitu. Tapi gini mas, nanti kalau seumpama videonya kepanjangan, gue buat 2 part ya, part 2. Jadi ini part 1, nanti gue buat part 2 gitu. Ini mas mau tanya, biasanya nih ya, orang yang indigo ataupun orang yang kemampuan yang bab spiritual, hal gaib, mistis, pokoknya barang-barang nggak kelihatan orang biasa gitu. Itu tuh biasanya kan bisa ya dicapai dengan belajar atau berguru tuh bisa sampai gitu. Ada yang mungkin dari lahir. Nah terus itu ada yang nyari juga gitu. Ada yang kayak gitu, pokoknya banyak jalan lah. Kalau paribahasannya itu banyak jalan menuju ke Roma gitu ya untuk itu. Itu sampean tuh mengelola si indigo ini sendiri atau jenengan itu
apa ya, ikut kumpulan, ikut perguruan, atau punya suatu perkumpulan yang itu orang indigo semua untuk curhat-curcol gitu? Enggak sih, cuman diri aku sendiri gitu loh. Oh gitu. Tapi ada seorang guru atau ustaz atau apa itu ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Jadi mengelola sendiri. Terus kalau misalnya keluar gitu kan ada temen gitu, misalnya itu juga sefrekuensi lah gitu, dia tuh juga paham gitu. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Jadi sharing aja. Oh, jadi kalau ketemu orang yang sama, yang maksudnya yang punya itulah, nanti bisa suruh tak. Langsung sharing. Enggak. Punya apa ya? Guru itu enggak ya berarti. Kayak butuh bimbingan mau berguru ke sini lah biar biar nyaman gitu. Enggak ya? Enggak sih. Jadi mungkin seiring lebih itunya tuh sih aku tuh ngelatihnya tuh kayak puasa Senin Kamis gitu loh. Biar sebenarnya tuh bukan buat apa-apa, cuman fisikku itu biar kuat gitu, biar siap ngadepin kayak gitu. Jadi yang melakukan apa ya, sunnah sama wajibnya seorang yang beragama Islam gitu aja ya. Iya. Jadi nggak ada lain kayak gitu. No ritual. Oh enggak ya. Ritualnya cuma sholat. Bener. Gitu ya. Ngaji, sholat. Iya, itu ritual itu. Tapi beda gitu kan. Nah, itu Mas, mau tanya lagi nih. Itu jenengan itu apa ya? Biasanya orang kayak gitu kayak punya gini, kan dulu ya. Itu kan pertama kali didatengin waktu mau tidur ataupun di mana ada tanya jawab. Itu ada nggak Mas? Ketemu sosok jin, entah apalah, anak kecil, orang dewasa, kayak kakek nenek, itu tuh ada yang nggak kayak sama Mas Rehan, saya itu mau jadi apa gitu, anaknya sampean atau ikut sampean, ada nggak Mas? Ada sih, dia tuh bilang gini, saya tuh mau ikut kamu gitu. Saya tanya maksudnya mau ikut tuh gimana gitu, terus dia ya ikut aja gitu, soalnya tuh aku nggak ada tempat gitulah. Dia tuh rumah gitu. Terus aku bilangnya ya udah boleh, tapi ada syaratnya gitu. Syaratnya tuh kamu tuh harus ikutin apa yang aku ucapin gitu, kalimat syahadat lah gitu. Jadi tuh kayak seolah-olah tuh ngislamin lah. Gitu. Jadi mungkin si jin itu jinnya dari itu ketemu di mana Mas? Di rumah? Iya, dia tuh datang gitu loh. Tapi dari mana gitu ya? Dia dari tuh jauh gitu. Pertama tuh nggak cerita dia dari mana gitu. Pokoknya tapi bilang aja gitu. Lambat laun kesini dia baru bilang aku tuh dari sini. Gitu. Oh, jadi awal mula ketemu cuman bilang aku mau ikut. Nggak langsung to the point ini enggak langsung saya dari ini loh. Saya mau ikut sampean itu enggak tapi. Enggak. Itu di syahadat itu masih di Islamin gitu. Terus mau? Ya ada yang mau, ada yang enggak. Kalau enggak aku bilangnya ya udah nggak usah ikut aku. Ya udah pergi sana gitu. Itu maksudnya total itu berapa Mas? Maksudnya yang ikut aja lah. Maksudnya yang ikut gitu aja. Yang maksudnya sampai sekarang itu adalah gitu tuh. Kalau yang sampai sekarang tuh ada 5. Yang lain tuh sebenarnya ada, tapi kan pengaruhnya juga ada yang negatif, masih ada yang negatif gitu loh. Jadinya tuh aku kayak batasin lah gitu. Kayak misalnya kamu tuh sedikit jauh lah gitu, nggak deket banget gitu. Tapi jaga jarak. Tapi di Islamin gitu. Ya udah gitu, tapi dia tuh tetap masih negatifnya ada gitu. Jadi masih kayak ada jahatnya gitu. Terus tuh biasanya kemana Mas? Disuruh sampean kemana kok? Sana lo ke pohon apa kemana gitu nggak? Kalau aku sendiri, biasanya gini, kalau kamu misalnya nyamannya di mana ya silahkan, tapi yang penting tuh jangan ganggu orang-orang di sekitar sini atau dimanapun lah gitu. Pokoknya cari tempat aja, yang penting nggak merugikan orang, merugikan manusia gitu ya, kayak gitu ya. Oh gitu. Itu biasanya yang kayak gitu nggak mesti ya Mas? Maksudnya jenengan nggak mesti di rumah terus sosoknya itu datang, atau memang biasanya tuh di tempat mana, jenengan kemana terus ketemu itu juga gitu ya? Nggak mesti di rumah gitu. Rumah ya? Biasanya baru jalan gitu ketemu gitu, terus gitu. Baru kemana, ke rumah teman terus ketemu gitu. Tapi itu kan biasanya Mas, saya tuh kan seneng lah konten-konten horor gitu, entah cari di YouTube, cari di YouTube atau lihat di YouTube, di TV zamannya SD gue kan ada yang model kerasukan itu kan biasanya
jin itu tuh nggak punya nama, jadi pernah nggak namain gitu? Pernah sih. Sebenarnya aku ngomong misalnya kayak ini ya, kayak yang sama aku sekarang, Sherlyn gitu, anak kecil kan itu. Salah Sebenarnya tuh satu dari 5 itu. Sebenarnya tuh dia tuh bukan namanya bukan itu, namanya tuh lebih ke Jawa-Jawa gitulah. Pokoknya namanya bukan itu. Tapi ya aku nyebutnya itu gitu. Biar kayak gimana ya, biar kayak klop aja gitu. 5 si Sherlyn itu dari 5 salah itu. Satu dari 5 itu. Terus kalau yang dari kecil tuh ada 2 sih, kayak dari TK gitu udah tahu kalau itu ada nenek-nenek, terus ada cewek gitu. Cewek remaja. Lah seumuran gitu. Oh, jadi lebih kayak lebih 2 tahun gitu. Oh, jadi masih itu. Tapi dari zaman dulu umurnya udah sebenarnya lebih gitu, tapi emang penampilannya gitu. Oh, gitu. Itu 5 itu yang datang ke rumah semua untuk aku tak ikut atau di tempat mana aja Mas? Udah ada yang itu kayak misalnya dari lahir gitu udah ada gitu, terus terus yang lain tuh biasanya kalau misalnya aku di musola itu biasanya juga ada satu namanya tuh Ilham. Makanya kalau orang sempet ngomong ke aku tuh kayak bilangnya Ilham gitu, padahal aku Rehan bukan Ilham gitu loh. Itu Ilham itu apa tuh Mas? Maksudnya dia tuh kayak masih remaja gitu kan, tapi tuh dia tuh kayak anak pondok gitu loh. Oh, yang mungkin pakainya pakai sarung, pakai apa ya, baju koko atau apa gitu. Dia tuh nggak adanya tuh katanya tragedinya tuh kecelakaan gitu lah. Terus mau ikut Mas gitu. Si Ilham dia tuh nggak ngomong, tiba-tiba aja ngikut gitu loh. Kayak udah klop lah gitu, tiba-tiba ngikut. Aku aja juga kaget gitu, kok ada ini gitu. Terus yang Sherlyn itu maksudnya apa itu Mas? Cewek kan mesti apa itu? Masih ya kalau dilihat tuh masih kayak anak kecil, sebenarnya udah tua gitu loh. Tapi bentuknya masih kayak anak kecil gitu. Kayak apa? Anak TK gitu lah. Oh gitu. Itu lucu ya. Masih lucu gitu. Terus yang 3 lagi ini apa nih Mas? Maksudnya tuh sosok-sosoknya tuh sosok apa gitu? Kan 5. Yang satu Sherlyn. Yang kecil tadi anak kecil. Yang satunya Ilham gitu. Aku manggilnya Kak Ilham gitu kan. Tapi yang lebih maksudnya cowok lebih dewasa lah gitu. Terus yang 2 itu dari lahir. Itu satunya tuh namanya tuh kalau Simbah dulu bilang ke aku itu namanya manis gitulah. Oh. Sebutannya cewek. Gitu. Cewek. Si manis gitu. Terus gitu. Ada yang satunya tuh nenek-nenek itu. 2 itu dari lahir gitu. Berarti yang manis ini maksudnya remaja apa udah? Iya sih remaja. Oh, remaja. Yang satunya lagi nih Mas? Yang satunya itu kayak apa ya? Dia tuh sosok hitam gitu loh. Bayangan. Apa sih? Enggak, sosok hitam gitu lah. Kayak maaf genderuwo gitu loh. Oh, jadi tuh yang kayak aku marah tapi bukan aku lah, itu dia gitu. Oh, gitu. Makanya orang tuh banyak yang salah paham gini. Sifat kamu kok gini sih gitu. Sebenarnya bukan aku gitu loh. Aku ngerasanya tuh ini bukan aku gitu loh. Kayak beda gitu loh. Biasanya kan aku ngomong lembut gini, tapi tuh ngomong sama orang tuh kayak tiba-tiba langsung beda gitu dari cara bicara atau nadanya gitu. Kayak dia tuh nggak suka orang itu gitu loh. Terus dia tuh membawanya aku juga biar nggak suka orang itu gitu. Biar gitu. Dan orang itu biar benci aku gitu. Itu sampean kalau itu nyebutnya si hitam apa gimana? Oh gitu. Emang kayak itu gitu. Kalau biasanya nih ya, maaf nih. Biasanya ya. Kan kalau di cerita-cerita kawan-kawan semua mungkin tahu nih. Kalau sosok genderuwo mesti kayak sosok tinggi besar gitu, terus berbulu hitam kayak apa ya? Kayak yeti apa sih? Kayak gorila gitu kan. Terus pokoknya gede lah gitu. Itu kayak gitu Mas. Maksudnya perawakannya lah. Perawakannya iya. Gede gitu. Lebih tinggi, lebih gede dari manusia biasa. Oh gitu. Dan tingginya itu kan karena dia nggak napak gitu kan. Yang bikin tinggi. Sebenarnya itu iya. Gitu. Nggak napak di tanah gitu. Lebih tinggi, makanya kalau lihat tuh kayak gitu. Kayak lebih tinggi, padahal kayak sama gitu. Ya iya sih, gue juga kalau jagongan lebih tinggi gitu. Kayak gitu.
gitu. Itu gimana mas maksudnya? Itu tempat-tempatnya di mana mas? Apa emang selalu ngikutin? Maksudnya selalu di kayak orang sih, lu sama teman-teman lu kan jalan di taman, teman-teman ngikutin itu kayak gitu atau di mana? Dia tuh bilangnya gini, kan maaf, ada juga baru-baru itu kan di SMK inilah kelas 2 itu tuh ada sosok itu loh yang lukisan itu harimau yang kemarin itu. Oh gitu. Gini guys, jadi kemarin gue udah ngobrol sama si Mas Rehan ini. Besok lah di video berikutnya insya Allah gue mau ke rumahnya ya, kayak gitu aja ya. Mau ke rumahnya, nanti di sana kayak ada beberapa barang-barang kayak gitulah. Besok gue jelasin aja. Pokoknya biar penasaran. Besok pokoknya buat video gitu. Ya, pokoknya tuh 2 lukisan itulah. Itu tuh kayak berpengaruh banget buat aku gitu loh, dalam hal kebaikan gitu. Ya besok lukisannya besok ya. Gitu. Pokoknya ada lukisan 2 itu. Oh, jadi di situ itunya kayak mungkin apa ya, kamarnya, tempatnya gitu ya. Iya sih. Tapi mereka tuh nggak mesti di situ, kayak misalnya pindah-pindah ke sini gitu. Ya aku nggak nyuruh, tapi mereka sendiri gitu loh. Aku maunya di sini gitu. Ya terserah kalian, yang penting nggak ganggu gitu. Nggak ganggu siapa gitulah. Dan nggak ganggu soal misalnya ya, kita kan dunia berbeda gitu loh. Jadinya nggak ganggu soal duniaku, aku juga nggak ganggu soal dunia gitu. Jadi saling, pokoknya berdampingan tapi saling jaga itu dunia ini. Terus tuh kalau misalnya sholat gitu ya kan, kalau subuh tuh biasanya di rumah gitu kan. Terus tuh kayak ngerasa ada yang ngikut gitu di belakang gitu. Jadi kayak aku tuh kayak ibarat imamnya gitu loh. Jadi kayak ruku, kayak kok ada ruku, terus sujud duduk kayak ada duduknya ada 2 kali 3 kali gitu, ngikutin gitu ya. Dan itu tuh benar-benar gitu. Pernah toh aku tuh nggak gini loh, nggak fokus sholat, aku coba nengok ke belakang gitu. Dan bener-bener ada gitu. Oh jadi mau mereka tuh sholat, mereka terus dibatalin aja lah. Kayak gitu loh. Pengennya penasaran gitulah. Terus lihat ke belakang, oh gini ya takut tapi gara-gara penasaran, oke lah beraniin aja. Batalin aja lihat gitu. Itu sosok yang di itu yang ngikutin sampean itu. Temennya kok sampean itu. Maksudnya kayak gitu ya. Oh gitu. Tapi orang rumah gimana mas? Punya kayak mereka tuh gini, khususnya ibu gitu ya. Sebenarnya itu keganggu soalnya kan aku punya adik gitu kan, masih kecil-kecil. Itu tuh keganggu gitu. Tapi terus ibu tuh bilangnya gini, kalau misalnya mereka mau di sini ya terserah gitu, tapi jangan ganggu, intinya gitulah gitu. Terus biar enak, biar nyaman rumahnya gitu. Maksudnya secara mata manusia normal gitu. Soalnya tuh pernah gitu kan, ya nggak ada tikus, nggak ada gini gitu kan. Itu satu apa ya, kayak tempat gelas gitulah, gelasnya tuh jatuh semua, pecah gitu. Kayak dijatuhin ya pokoknya kayak dijatuhin. Itu yang dari 5 itu tadi apa? Yang dari salah satu dari 5 itu. Itu kenapa mas, gabut atau gimana tuh? Dia tuh kayak gini loh, mau cari temen buat gini gitu. Oh iya. Tapi kan kita kan juga ada waktu buat istirahat gitu kan, nggak mungkin kita nemenin dia terus-terusan gitu loh. Jadi nggak mungkin kayak siangnya sekolah sama manusia, malamnya mungkin sama yang bukannya kita harus mengerti dia, tapi dia harus mengerti kita. Karena kan si dia itu ikut ya, ikut numpang lah, ikut sama sampean gitu kan. Nah itu kalau kayak yang sosok anak kecil itu emang gitu mas, dia suka main-main gitu. Yang namanya anak kecil ya, ada apa kan bisa main jail gitu. Yang manusia aja kan jail, ada apa tahu-tahu dipegang, tahu-tahu dikeplak gitu, itu mungkin gitu. Jadi gitu. Dan nggak enaknya tuh sifatnya negatif ke aku tuh, aku jadi kayak keanak-anakan gitu. Setiap orang lihat ke aku tuh kayak aku tuh kayak anak kecil gitulah sifatnya gitu. Sebenarnya tuh aku biasa aja gitu, tapi orang lihat ke aku tuh, kamu tuh masih gini, polos, gini. Nanti kalau marah kok jadi ngeri banget gitu sih, karena yang itu tadi. Terus kalau misalnya aku ngomong gini kayak lebih kayak gini, kayak ke anak-anakan gitu, kayaknya tuh aduh gimana gitu, keganggu sih gitu. Tapi
ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah ikut aja. Tapi itu biasanya nih Mas ya, orang-orang itu kayak ada mungkin melakukan apa ya, cara apa ngasih makan si ini gitu. No. Itu enggak ya? Enggak. Maksudnya makan cari sendiri di dunia sana apa gimana? Kalau aku enggak sih, gini. Enggak ya, gitu. Pedomanku kan gini ya, doa gitulah. Ya. Aku kan ya sholat ya gini gitu kan. Menurutku tuh energi mereka tuh kalau aku positif ya itulah makanannya dia gitu loh. Oh jadi mencontoh ya, gitu. Gampangannya tuh mencontoh gitu ya. Dia nyerap energi positif gitu. Kalau aku ngelatihnya dia nyerap energi negatif, dia jadi pasti jadi negatif dan hawanya tuh nggak enak gitu. Lebih enaknya kita bawanya slow gitu. Ya walaupun kita punya rasa marah gini-gini, biasa aja. Harus bisa nahan gitulah. Biasa aja gitu ya. Biar netral. Ya itu, ini sosok Mas Rehan. Ini tuh aslinya tuh ya temennya temen gue gitu. Ini temennya sekolahnya si Rama dulu, zaman apa ya Mas? SMP. Gitu. Si Rama yang gue ceritain di mana ya? Di video gue keren gue sama Rama, terus di Lawu Singolangu itu sama si Rama, adalah pokoknya. Dan baru kenal 2 hari gini, tapi udah kayak gini tapi bagus. Udah kayak bagus karena kan gue kan orangnya baik gue deh. Kayak gitu. Besok diterusin di video selanjutnya. Nanti insya Allah gue ke rumahnya Mas Rian ya Mas ya. Gitu. Nanti di sana ada barang-barang yang itu menurut gue sih interesting. Oke. Gue juga udah ngerencana lah kayak gitu. Mas Rian cerita. Insya Allah kalau nggak ada halangan. Iya, insya Allah kalau nggak ada kesibukan, terus ya baiklah pokoknya enak. Enggak. Hawanya mendukung gitu. Itu hawa apa? Kalau gue taunya hawa panas sama hujan. Kalau ini nggak tahu hawa apa nggak tahu. Kayak gitulah. Terima kasih untuk kawan-kawan udah mau nonton, udah mau ngasih like ataupun ada yang sudah berkomentar yang baik-baik. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Ini ada part kedua kayak gitu. Mas Rihan ada pesan yang ingin disampaikan monggo? Pesan sih ada. Iya, gimana Mas? Selalu ingatlah kebaikan ke siapapun dimanapun kayak gitu. Pokoknya tuh dimanapun gitulah kamu berada, ingatlah kebaikan. Terus jangan lupa yang ciptain kita gitulah. Oh gitu. Selalu ingat entah kita agamanya apa, selalulah beribadah gitu. Oh gitu. Jadi gitu. Ini pesan dari Mas Rihan, lakukanlah hal baik dimanapun, kapanpun, ke siapapun. Iya, benar. Jangan lupa beribadah, agamanya apapun, yang penting ingat terus ya. Ingat terus ibadah sama yang lupa, puasa gitulah. Ya. Terima kasih kawan-kawan udah nonton. Mohon maaf kalau banyak kekurangan kata-kata yang mungkin nggak patut untuk diomongin lah seperti itu. Terima kasih dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.